rezeki itu juga ada masa inkubasinya. Kemudian juga ada masa lelahnya, ada masa jenuhnya. Ini. Jadi rezeki itu ya ada masa di mana kemudian naik terus nggak bisa di stop. Datang, jek, 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 jek. Cari uang itu begitu mudah. Masa-masa berkembang. Itu. Lah nanti ada masa-masa di mana ini kok sekarang turun ya omsetnya. Itu loh. Sekarang kok lagi sepi ya, ini lagi loyo. Itu ada masa-masa loyo yang namanya rezeki itu. Tapi ketika sedang naik masa inkubasi, mau ada orang dengki sekalipun, nggak bisa menahan itu. Salam berbahagia teman-teman semuanya. Pada kesempatan ya hari ini Gus Banan akan memberikan wejangan nih tentang mengenal ajali musamma rezeki. Mungkin Gus Banan bisa memberikan pencerahan yang Gus Banan maksud itu yang seperti apa, moga Gus. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kullu yajri ila ajalim musamma. Segala sesuatu itu mengalir, bergerak, itu sesuai dengan masa yang sudah ditentukan. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya, ada usianya. Eh, itu. Jadi makanya kemudian disebut dengan nama ajalin musamma. Satu tempo yang sudah ditentukan. Kayak gitu. Kalau kita melihat hewan, lalat capung itu kan yang memiliki usia paling pendek. Pagi dia itu baru lahir, sore sudah tua, nanti malam, kemudian pagi lagi dia sudah mati. Karena usianya hanya 24 jam, itu capung. Tapi ada juga hewan-hewan tertentu yang kemudian mencapai usia paling panjang ratusan tahun, bahkan ada juga ribuan tahun. Pokoknya cari sendirilah usia hewan yang paling panjang usianya itu. Ada itu yang sampai ribuan tahun. Seperti spon Antartika. Saya sendiri belum pernah lihat seperti apa hewannya itu. Cuman pernah baca ya gitu kan. Katanya usianya bisa mencapai 1.500 tahun. Ya. Nah, segala sesuatu itu ila ajali musamma. Ada waktu, ada tenggang waktu yang sudah ditentukan. Saya pernah ini ya, mencoba menghadang perkembangan kuman yang ada di tangan anak saya. Yang namanya anak kecil kan suka gudigen, suka gatal-gatal di tangan itu kan. Saya mencoba menghadang dengan memberikan obat yang paling mahal dan paling berkualitas. Saya datangi dokter kulit, kemudian dia memang membuka klinik dan klinik tersebut memang spesial menangani gatal-gatal. Lumayan, habis uang lumayan. Jos ini pasti, ya gitu kan. Tapi ketika saya mendatangi dokter tersebut, itu memang masa inkubasi kumannya itu sedang berkembang. Dihambat nggak bisa, diobatin pakai apa, tetap nggak bisa digagalkan. Harus menunggu matang, setelah matang mencapai puncak, berarti kan matang gatal-gatalnya itu, kemudian nanti baru mereda. Bisul lah, ya, bisul. Baru lagi nongol, kita pecahkan supaya jangan, kita gagalkan, supaya jangan nongol, supaya jangan terjadi inkubasi bisul. Yang terjadi apa? Ya malah sakit kan? Itu loh, pegel nggak karuan. Mau nggak mau kita harus menunggu bisulnya matang, itu setelah matang nanti pecah, setelah pecah nanti ada masa mengering atau masa selesai. Ini kullu yajri ila ajalin musamma. Makanya segala hal nggak bisa dipaksakan kelahirannya itu nggak bisa. Anak di kandungan baru 5 bulan dipaksakan lahir, nggak bisa. Ada waktunya, ada usianya. Bahkan
Anak-anak prematur, banyak yang kemudian tidak sempurna fisiknya. Ada yang tidak punya mata, kayak gitu kan. Ada yang nggak punya tangan, ada yang kakinya ada tapi kemudian lumpuh, macam-macam. Anak-anak prematur itu. Karena memang dia dilahirkan, tetapi belum pada ajalin musamanya. Belum pada temponya, waktu yang tepat supaya dia itu lahir. Kalau kita lihat matahari itu ya, ada jamnya kapan terbit, nggak usah diakal-akal, nggak usah direkayasa supaya tenggelam. Nanti waktunya tenggelam juga tenggelam sendiri. Karena kullu yajri ila ajalin musamma. Semuanya bergerak dengan tempo waktu. Ini. 20 hari lebih kelas training ini berlangsung, segera daftar. Nah, manusia itu hidup juga ada tempo waktunya. Makanya saya pernah baca penjelasan, pernah mendengarkan penjelasan dari Syekh Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair, tentang kelipatan 7 usia manusia. Jadi ternyata memang pada kelipatan-kelipatan 7 usia manusia itu mengalami berbagai macam level-level kehidupan. Pertama di usia 1 sampai 7 tahun, 0 sampai 7 tahun. Itu masa bayi. Gitu. Setelah itu selewat usia 7, ini memasuki usia sekolah, masa pendidikan. Sekolah, ya, itu sampai kelas 6, ditambah SMP kelas 1, kemudian sampai lulus SMA. Itu sudah melewati berapa? 2 kali lipatan 7 ya, usia 20 tahun. Dia baru selesai SMA. Ini masa-masa pendidikan. Nanti kemudian ditambah masa-masa kuliah. Paling sedikit yang 4 tahun, ya gitu kan, 8 semester S1. Nah, ini adalah masa-masa pendidikan. Itu. Masa-masa yang lumayan panjang di mana anak itu mendapatkan pendidikan. Nah, di usia-usia ini, usia-usia pendidikan, kok dipaksa supaya menjadi orang kaya? Nggak bisa. Jarang sekali. Makanya mau kerja seulet apapun, setangkas apapun, kalau masih usia SMP, nggak bakalan kaya. Karena belum waktunya untuk kaya. Belum waktunya untuk menarik energi rezeki banyak. Masih SMA, sudah bisnis. Tetap nggak bisa kaya loh. Ya ada sih sekarang miliarder-miliarder muda, tapi cuma 1-2. Yang usia 23 tahun, 24 tahun dia sudah kaya raya. Itu. Ada. Tapi jarang. Rata-rata ya kemudian di usia-usia itu adalah masa-masa di mana mereka itu menjadi pelajar. Itu loh. Mereka mau nyari rezeki disuruh berlimpah, nggak nemu. Karena apa? Usia rezeki berlimpah nanti. Keluarnya itu di usia berbunga atau di usia berbuahnya manusia. Kapan? Ya nanti saya jelaskan. Sesudah usia 21 selesai kuliah ini antara usia berapa tadi berarti ya? 21 tahunan. 20 tahun kan selesai SMA ya. 20 tahun ya, itu ya. Selesai masa-masa itu masih kelipatan 7 tahun lagi, 27 tahun kurang lebih. Ini adalah masa-masa mereka itu mencari jati diri. Usia-usia itu seperti usia kalian ini, usia nggak jelas loh. Nggak jelas. Mau jadi pegawai, mungkin iya, mungkin tidak. Mau jadi pedagang, mungkin iya, mungkin tidak. Mau jadi ustadz, nyatanya ya belum jadi ustadz. Kalian belum jelas masa depannya itu apa. Karena ini adalah usia-usia di mana kalian itu mencari jati diri. Itu. Belum permanen. Usia kalian itu lagi bingung-bingungnya. Lagi mencoba profesi A, profesi B, profesi dan seterusnya. Itu. 7 tambah 7 jadi 14. Terus tambah 7 jadi 21. Tambah 7 menjadi 29. Ini sampai usia 29 itu masa-masa kalian itu mencari diri kalian. Belum jelas profesinya itu apa. Ibaratnya tanaman ya, berbunga ya belum,
berbuah ya belum, tapi dikatakan tanaman baru tumbuh, enggak juga. Ya gitu loh. Ini usia-usia kalian. Belum jelas mau jadi apa. Ini. Lah, nanti sesudah melewati usia 29, ini masa di mana masa subur, masa untuk berbuah. 29 tambah 7 berarti berapa? 36. Hah? 36. 36 ya. Usia 29 sampai 36 tahun. Ini masa-masa subur. Makanya Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan, kalau usia-usia subur ini, masa-masa produktif ini, kok kita itu ditakdirkan sebagai orang kaya, ketemu di usia itu. Kok kita ditakdirkan menjadi miskin, ketemu di usia itu. Makanya di usia-usia itu kok hidup masih biasa-biasa saja, malah melarat. Ya sudah, kebanyakan bablas melarat. Kalau kaya, ya laba, bablas kaya. Itu. Saya itu ketika bujangan melarat, melarat saya itu. Ketika usia 32 itu menikah, usia 35 saya itu bisa ya kelihatan punya duit lah. Ya gitu ya. Ternyata takdir saya jadi orang punya. Ini sudah bablas sampai saya mati ini loh. Ini. Jadi di usia ini ya, kemudian kita itu menjadi orang yang produktif yang buahnya itu lebat. Mbak Mimun nyebut itu katanya 29 tambah 7 36, tambah 7 lagi 42. Ini dilipatan ke-7 antara usia 29 sampai usia 42. Itu usia yang paling subur. Itu. Kalau di usia di bawah 42, di atas 29, kau tidak menemukan kekayaan, sudah tidak usah kemudian usaha-usaha yang macam-macam, sampai pergi ke luar negeri untuk cari uang. Udah takdirmu kayak gitu kok. Nah, ini namanya ilmu titen sebetulnya. Ya, cari dalilnya nggak ada lah kayak gini kan. Makanya Rasul matang sebagai seorang nabi di usia 40. Itu ya antara rentang usia 29 sampai 42 itu. Itu loh. Usia rentang antara usia itu 29 42 kok. Masih miskin, ya sudah itu. Segitu nasibmu. Mau jadi orang berpengaruh, menjadi orang terkenal, mau punya derajat tinggi, punya apa, di usia itu ketemunya. Gibran Rakabuming itu kan ketika di usia berapa? 28, 27, 25, dia masih enjoy jualan pisang goreng macam-macam itu kan bisnisnya itu. Ternyata di usia 38 dia menjadi wakil presiden. Ketemu takdirnya di usia itu juga kan. Itu usia kematangan memang. Usia paling produktif. Nah, orang mau diproses seperti apapun, rata-rata mereka mencapai kematangan kekayaan di usia ini. 29 sampai usia 42. Lah, lewat usia 42 yang miskin ya dipersilahkan tetap miskin. Rata-rata loh. Yang kaya ya dipersilahkan tetap kaya. Itu loh. Lah, melewati usia 42, ya, ini sudah memasuki usia tua. Masa-masa menunggu mati. Makanya orang kalau melewati usianya Nabi 60 itu sudah luar biasa. Anugerah panjang umur yang luar biasa. Jadi kalau kalian bisa mencapai usia 50 tahun saja itu sudah termasuk memiliki usia panjang umur. Ini loh ya panjang umur. Tapi ini ilmu titen bukan berarti paten semuanya kayak gitu enggak. Nabi Muhammad juga bersabda kan, umatku ya usianya enggak jauh dengan saya. Usia 60, Nabi kan usianya 63, itu kan. Umat saya ya enggak jauh dari saya. Kayak gitu kan berarti mencapai usia 63. Tapi yang melewati usianya Nabi banyak enggak? Banyak. Artinya yang tadi disampaikan oleh oleh Kiai Maimun Zubair itu tidak mutlak semuanya. Itu loh. Ada juga yang menemukan kekayaan di usia 70, di usia 80 banyak. Yang mendirikan Kentucky itu kan. Dia menemukan sukses di usia berapa itu? Itu Presiden Amerika, Joe Biden. Dia mencapai puncak karir sebagai Presiden Amerika Serikat di usia berapa? 74. Prabowo di usia nggak tahu. Itu kan 70 lewat itu Prabowo itu. Nah, ya ada saja yang kemudian karirnya berkembang di usia tua.
Artinya, yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair itu tidak mutlak sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang panjangnya usia tidak jauh dari Nabi. Tapi ternyata yang jauh dari usia Nabi juga banyak kok. Mencapai usia 120, ada banyak. Yang mencapai usia 100 tahun, banyak. Kayak gitu. Nah sama, yang menemukan kekayaan di usia muda sebelum usia produktif juga ada. Yang menemukan kekayaan sesudah usia produktif juga ada. Tetapi yang jelas, kullu yajri ila ajalin musamma. Kayak gitu ya. Ila ajalin musamma, semuanya itu ada waktunya. Itu. Anak kecil disuruh kerja keras, membangun kekayaan, nggak bakal kaya. Karena waktunya baru tanam, mulai tumbuh, masa langsung berbuah? Nggak mungkin kan? Nunggu waktunya berbuah. Itu. Nah, sekarang kita kembali kepada persoalan rezeki. Rezeki itu juga ada masa inkubasinya. Kemudian juga ada masa lelahnya, ada masa jenuhnya. Ini. Jadi rezeki itu ya, ada masa di mana kemudian naik terus nggak bisa di stop. Datang, jek, 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 jek. Cari uang itu begitu mudah. Masa-masa berkembang. Itu. Lah nanti ada masa-masa di mana ini kok sekarang turun ya omsetnya. Itu loh. Sekarang kok lagi sepi ya, ini lagi loyo. Itu ada masa-masa loyo yang namanya rezeki itu. Tapi ketika sedang naik masa inkubasi, mau ada orang dengki sekalipun, nggak bisa menahan itu. Dulu saya di masa-masa naik seret, kayak gitu rezekinya ya. Wah, minta ampun itu. Saya pergi ke kebun aja itu ketemunya duit. Itu ya. Malah saya sering ngomong, ke kebun aja kesandung duit. Kayak gitu. Bisnis ini berkembang, bisnis ini berkembang. Training juga berkembang. Kayak gitu. Pada saat itu banyak juga muncul para pendengki yang mendengki dengan rezeki saya loh. Tapi sedikit pun mereka itu nggak mampu menghentikan. Sama seperti bisul. Lagi tumbuh, dihentikan nggak bisa. Ini. Nanti ada waktunya matang. Gitu loh, seperti itu. Makanya setiap orang itu ketika karirnya berkembang, wah melimpah-limpah itu memang. Dua, 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 dua. Lah setelah itu nanti mencapai puncak. Ini puncak kematangan. Wah, enak banget rezekinya. Tapi kalau sudah matang berarti sudah mencapai puncak. Kalau kita sudah berada di puncak, pilihannya apa? Turun. Kita sudah sampai puncak, ya tinggal turun. Nggak ada alternatif. Mau naik lagi ke atas. Nggak bisa turun. Ini loh ya, turun. Maka semua karir manusia itu memiliki ajalin musamma, memiliki temporari seperti itu. Seret, ketika naik nggak bisa ditahan untuk turun, nggak bisa. Mau didengki sama 1000 pendengki, nggak bisa mempengaruhi. Tapi nanti sampai puncak, seret, ada masanya, kok loyo ya? Turun itu loh rezekinya itu. Ada masa-masa itu. Lah, ketika masa-masa loyo ini apa? Rezekinya biasa, landai. Itu. Penjualan nggak banter, omset turun. Ini biasa. Dan itu tidak hanya terjadi pada para pembisnis. Pegawai itu rezekinya stabil apa enggak? Stabil. Karena gaji bulanan kan stabil. Ya. Tapi mereka tetap mengalami kondisi ajalin musamma ini loh, temporari seperti itu. Ya memang gajinya memang tetap tiap bulan ya nerima segitu, nerima segitu, nerima segitu, terus seperti itu. Tapi apa? Kehidupannya yang kemudian kebetulan bilalah gitu ya, kebutuhannya lagi banyak, sehingga uangnya habis terus. Buat bayar itu nggak cukup, ini nggak cukup ya. Nggak bisa berkembang karena kebutuhan begitu banyak. Itu ada masa-masa seperti itu bagi seorang pegawai negeri pun. Atau seorang karyawan tetap mengalami ini. Ada masa di mana, wih, rezekinya bisa ngumpul, uangnya ngumpul. Seret sampai puncak ya nanti tinggal turun. Ini turun ini yang kemudian disebut nama
masa jenuh, itu loh. Itu masa jenuh. Oh, saya paham banget kalau saya itu, main media sosial ya sejak 2000, udah tahunan lah ya. Sejak 2010 udah mulai main, kemudian mulai tahun 2015-an saya sudah sering viral di Facebook itu khususnya dulu itu. Paham banget saya itu. Ada masa di mana kemudian reaksi netizen dengan akun saya, dengan postingan-postingan saya itu, wah luar biasa. Sehingga apa? Algoritmanya saya itu rame, algoritma akun saya itu rame banget. Tapi nanti dengan kualitas konten yang sama, kualitas artikel yang sama, dulu saya kan penulis artikel di Facebook kayak gitu kan. Dengan kualitas artikel yang sama, pada masa-masa jenuh ini nggak ada yang baca, nggak ada yang membeli. Nggak laku. Padahal kualitasnya itu masih sama. Ini. Jadi algoritma ini, algoritma media sosial, itu juga menjiplak sistem alam semesta, di mana memang ada masa-masa inkubasi, ada masa-masa tumbuh, ada masa matang, ada masa tua, kemudian masanya mati. Itu juga ada seperti itu. Saya juga tahu kok. YouTube misalkan. Iya, sekarang lagi masa-masa inkubasi lagi. Thread naik. Nanti ada masa turun. Kayak gitu loh. Ini yang kemudian disebut dengan nama masa-masa jenuh. Ini. Nah, rezeki begitu. Menjiplak persis dengan kondisi kullu yajri ila ajalim musamma. Ada masa tumbuh, ada masa berkembang, ada masa inkubasi, ada masa mencapai kematangan, nanti ada waktunya turun atau masa jenuh. Itu. Ketika masa jenuh ini tiba, kita nggak maksiat, nggak apa, nggak ada kesalahan, nggak apa. Saya beberapa kali menghadapi klien saya ya, atau mungkin para alumni peserta training saya itu, yang merasa penjualannya kok nggak seramai dulu ya Gus, kenapa ya Gus? Padahal ya saya ya saya tidak banyak membuat masalah. Saya cek coba kan. Biasanya saya wawancarai macam-macam. Saya cek juga nggak ada masalah. Taat ya taat aja. Sodakoh ya tetap gemar sodakoh. Misalkan kayak gitu. Dermawannya tetap dermawan. Tapi omsetnya turun. Itu loh. Itu ternyata karena dia itu memang pola rezekinya, tempo rezekinya itu sedang memasuki usia jenuh. Ini loh, usia jenuh. Jadi mungkin bagi ini para penonton, ya, para teman-teman semuanya, mungkin ada yang sedang mengalami masa-masa itu. Kok rezeki saya kok kayak jenuh ya, loyo ya. Sementara kemudian sudah mencapai keberlimpahan di waktu lalu. Ini karena di waktu lalu itu adalah masa-masa perkembangan. Kemudian sampai di titik jenuhnya ini. Saya ada sahabat biasa jualan ini, jasa memeriksa sidik jari. Disesuaikan dengan karakter kita. Itu kan. Wah, beberapa tahun hebatnya luar biasa. Bisa ratusan klien itu mendaftar. Dengan mudah Allah itu memfasilitasi. Karena itu memang masa-masa di mana dia itu berkembang. Tapi beberapa waktu lalu sahabat saya ini datang ke rumah saya. Ini kok sekarang kok lagi sepi kayak gini ya Gus? Gimana ya Gus kok? Langsung saya jawab. Ya memang masanya masa jenuh kok. Diperiksa kesalahannya apa di masa lalu, nggak ada. Ya, diperiksa atau kemudian dicek kira-kira ada kezaliman apa, nggak ada. Tapi memang memasuki masa yang jenuh ini. Itu. Nah, ini yang perlu kemudian kita pacu, itu kan bagaimana ketika kita memasuki masa-masa jenuh ini. Betul, segala hal itu ada diamnya, ada turunnya.
Itu. Makanya Deddy Corbuzier, cerdas itu orang itu. Dia mengamati kok. Banyak artis-artis yang kemudian dia melulu di profesi itu. Nyanyi ya nyanyi aja. Kayak gitu. Ada masanya mereka itu laku keras. Der. Sesudah itu apa? Sekarang mereka jatuh miskin, turun, seret. Yang komedian seperti itu. Menjadi pelawak, seret naik. Nanti seret sampai puncak, waktunya turun, dia nggak laku. Jadi Corbuzier itu sadar, cerdas dia itu. Segala sesuatu, kalau sudah sampai puncak, tidak ada pilihan lain selain turun. Makanya Deddy Corbuzier, ketika dia itu sudah berada di puncak, puncak karirnya, dengan sengaja dia turun kemudian naik lagi. Itu loh. Makanya dia ganti-ganti profesi kan. Dulu sebagai pesulap. Sampai ke puncaknya itu. Saat dia berada di puncak, sengaja dia resign, pensiun dari profesi pesulap. Ganti menjadi host. Mulai lagi dari nol. Ini loh. Biar apa? Namanya tidak tenggelam. Ini kecerdasannya Deddy Corbuzier. Tapi kalau kita bolak-balik kayak gitu terus capek nggak? Ya capek lah. Karir ini bangun seret, pegel sampai atas. Kemudian apa sengaja turun ganti karir bangun dari nol lagi seret. Ya capek juga. Itu loh. Makanya kita itu perlu menggunakan sistem penyimpanan energi. Ya. Di saat kita itu mengalami penurunan, kalau kita tidak sanggup seperti dari Corbuzier, ganti profesi, membangun dari nol lagi sehingga nanti mencapai puncak lagi kayak gitu. Ya kita harus memiliki sistem penyimpanan energi. Makanya Nabi kan mengatakan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha walau qalilan. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah langgengnya walaupun sedikit. Ini. Artinya di masa jenuh pun kita itu walau qalilan tetap konsisten. Walaupun sedikit, walau qalilan tetap konsisten dengan profesi kita. Nanti kalau kita tetap konsisten dengan profesi kita, ini akan menjadi sistem penyimpanan energi. Di mana energi ini nanti terkumpul lagi. Kalau energinya sudah terkumpul, mau tidak mau nanti akan mengangkat naik lagi. Seperti itu terus. Makanya pentingnya istiqomah di sini. Umpama kayak gini ya, YouTube saya rame. Kemudian apa? Nanti ada masa di mana subscriber itu penonton itu mengalami kejenuhan. Sehingga walaupun kualitas kontennya itu sama-sama baik, sama-sama jos, tapi di masa-masa jenuh ini nggak laku, turun viewersnya. Nah, di masa-masa turun ini, saya itu harus tetap, walau qalilan, tetap konsisten. Loh, lagi nggak laku, tetap konsisten, berat nggak energinya? Berat. Lah, segala sesuatu yang berat itu justru akan menyimpan energi yang kuat. Contohnya, kita melukis di atas batu. Berat kan? Energinya effort yang dikeluarkan itu berat. Harus pakai tata, harus pakai martil, macam-macam kan? Tapi sekali terukir, berabad-abad nggak akan hilang bekasnya. Karena apa? Berat kita membentuknya. Tapi kita melukis di atas air. Nggak usah pakai tata. Cukup pakai jari. Gambar di atas air. Seret. Enteng kan? Lah karena enteng effortnya, ya effortnya itu enteng. Begitu jarinya diangkat, lukisannya langsung, gambarnya langsung hilang. Itu loh. Itu. Sebab ini kemudian segala sesuatu itu al-ajru biqadri ta'ab. Yang namanya pahala itu sesuai dengan kadar jerih payahnya. Makin jerih payahnya itu hebat, maka pahalanya, unduhan pahalanya juga semakin besar. Bayaran sesuai dengan kualitas kerja kita. Nah, ketika di masa jenuh, walaupun dalam keadaan yang ya sepi-sepi, tapi kita tetap konsisten beraktivitas, dikatakan oleh Nabi, walau qalilan, kayak gitu, tetap konsisten. Ini apa? Menjadi simpanan energi pada diri kita. Nanti suatu saat,
Energi kalau sudah terkumpul pasti meledak. Kayak gitu loh. Energi ketika kemudian sudah terkumpul pasti membukit. Ketika membukit nanti tumbuh lagi. Seret. Nah, nyampe puncak lagi, rame lagi nanti. Setelah rame kemudian turun lagi. Itu. Ya, ini memang sistem kehidupan seperti itu. Ya. Kullu yajri ila ajalin musamma. Sistemnya seperti itu. Maka kayak saya yang sudah biasa main media sosial paham banget. Saya tahu, misalkan sekarang di Facebook saya sedang mencapai masa jenuh. Saya pindah ke TikTok. Karena di TikTok algoritmanya tidak mencapai masa jenuh. Nanti di TikTok itu lagi mencapai masa jenuh, lagi sepi, kayak gitu ya. Saya pindah ke YouTube. Ini sekarang saya lagi di YouTube. Nanti saya tahu YouTube akan mencapai masa jenuh, pindah lagi ke Facebook. Kayak gitu loh. Terus sehingga saya jualan kelas, ini kelas yang terakhir, kelas yang besok tanggal 25 Desember misalkan. Peserta sekarang kebanyakan ya dari YouTube. Ini yang nanti tanggal berapa? 25 Desember ya, kelas Servo Prosperity itu. Itu biasanya kelasnya lebih dari 20 hari. Saya melayani konsultasi itu ya, melayani materi, kemudian melayani chat, macam-macam itu. Bahkan biasanya mencapai puluhan peserta biasanya. Rata-rata ya 50 sampai 70 peserta. Itu kelasnya ramai biasa. Saya paham itu di kelas itu juga. Saya jualan kelas, ada masa inkubasi, ada masa mencapai kematangan, juga ada masa penurunan. Dan penjualannya juga saya rekayasa. Tergantung media sosial mana yang ramai. Kalau lagi ramai YouTube, ya saya di YouTube. Kalau di Facebook kemudian jualan di Facebook kelas saya itu. Kalau lagi sepi di Facebook misalkan, di YouTube sepi, saya lari ke TikTok. Karena algoritmanya itu berganti-ganti. Artinya berganti-ganti itu tidak sama, ya. Kadang di Facebook lagi mencapai puncak, di TikTok mencapai jenuh. Terus seperti itu. Ini salah satu cara akal-akalan. Tapi kita itu tidak semuanya kemudian kita bisa mengakali. Seperti hanya Deddy Corbuzier. Karena kerja konsisten dari nol itu capek. Kayak gitu ya, capek. Atau mungkin ya, yang biasa hidup di YouTube tapi tidak punya Facebook. Biasa hidup di Facebook tidak punya YouTube. Nah ini kan nggak bisa pindah-pindah. Kayak gitu kan. Maka satu-satunya jalan adalah ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha walau qalilan. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling langgeng walaupun sedikit. Artinya di masa-masa jenuh kita tetap konsisten beraktivitas, walaupun mampunya kecil ya lakukan kecil. Karena apa? Semakin kita itu konsisten, padahal di masa jenuh effort kita tinggi. Ketika effort kita itu tinggi yang kita keluarkan, maka itu adalah tabungan energi yang semakin besar pula dan nanti ada waktunya untuk naik. Ini ya, ada waktunya untuk mencapai puncak lagi. Jadi makanya manusia ya nggak perlu ganti-ganti profesi terus kayak Deddy Corbuzier, enggak juga, karena capek. Gitu loh. Bisa satu profesi, jalani terus. Tapi harus sadar, jangan menyalahkan keadaan, jangan mengontrol keadaan, kemudian jangan mengeluh, karena faktanya alam semesta seperti itu sistemnya. Ada masa inkubasi, ada masa kematangan, ada masa jenuh. Terus seperti itu, semua karir itu mengalami keadaan yang demikian. Dengan catatan, kita memang tidak melakukan kesalahan. Beda kalau tiba-tiba karir kita turun, penjualan kita itu turun, omset kita turun, kayak gitu ya. Rezeki kita seret. Tapi karena perbuatan kita, kayak gitu. Wong punya utang nggak pernah dibayar, ya akhirnya rezekinya macet. Mau bayar nunda-nunda, akhirnya hutangnya banyak, ya akhirnya rezekinya macet. Punya karyawan, karyawannya nggak pernah dibayar. Kemudian punya bon-bonan nggak pernah dibayar, kulakan nggak pernah dibayar, jualin barang milik orang, uangnya nggak disetorkan. Nah itu beda, itu rezekinya turun, rezekinya macet dikarenakan kesalahannya sendiri.
Yang saya maksud dengan kullu yajri li ajalin musamma, masa-masa jenuh ya, itu adalah apa? Di mana kita sebetulnya tetap konsisten melakukan kebaikan, konsisten kerja dan seterusnya, tetapi kemudian rezeki kita mengalami masa-masa jenuh. Itu obatnya ada apa? Adalah adwa muha, langgeng saja sudah, walau kolilan, walaupun bisa melakukan hanya sedikit. Tapi tetap lakukan, jalani, nanti ada waktunya kita itu mencapai puncak lagi. Gitu. Ya, ternyata saya mengambil beberapa poin. Ternyata manusia memang ada fase-fasenya sendiri. Tapi yang paling jelas, yang paling pasti itu ketika kita naik nanti akan ada fase turun dan kita harus bertahan di situ. Kita pertahankan ya tadi bahasanya Gus Banan ya, walaupun itu tampak kecil atau apapun harus istiqomah, kayaknya seperti itu. Iya, betul. Wong, saya tambahkan lagi ya. Tanah ada masa jenuh. Pohon juga ada masa jenuh. Pohon itu ada waktunya berbuah lebat. Nanti misalkan buah mangga ya, sudah berbuah 2 kali. Nanti 3 kalinya ya masa jenuh. Ya, cuma ada 1, 2 saja yang ya apa, yang keluar buahnya. Sawah seperti itu, ditanami terus, harus diistirahatkan. Berapa bulan, nanti baru ditanami lagi. Ada masa-masa jenuh tidak bisa produktif terus. Rezeki juga seperti itu. Ada masa-masa jenuh, ada masa-masa tidak produktif gitu. Ya, terima kasih Gus Banan buat sesi kali ini. Terus bagi teman-teman info nih sedikit yang mau mendaftarkan diri di kelas Gus Banan pada tanggal 25, kami sudah tulis di kolom deskripsi. Silahkan bagi yang mau daftar tekan link saja yang ada di deskripsi.